dakwah rahmah, dakwah ramah, bukan dakwah marah-marah. 100% adalah Hindu, Buddha, animisme, aliran kepercayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ahlil fadaili wal karamat, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan Ru'asa Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Rais Syuriah, Rais Am Syuriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Al-Haj Miftahul Akhyar, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Thaqub beserta seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik dari jajaran Suriah, unsur Suriah, Mustasyar, A'wan Suriah, Tanfidiyah, semuanya yang saya muliakan. Para kiai dari lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama hadir bersama-sama kita. Kiai Haji Nurul Badrut Tamam, Kiai Haji Soleh Sofyan, Kiai Haji Ahmad Ikram, Kiai Haji Kholisuddin Yusa, ada Habib kita, Habib Ridho Abdul Fattah. Afwan, disebut Habib sebetulnya maksudnya adalah Habibi. Dan hadir juga bersama kita Sayyidil Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jubri. Beliau adalah ketua lembaga dakwah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo. Alhamdulillah juga bisa hadir bersama-sama kita di tempat ini. Ada Kiai Komaruzzaman, Kiai Ahmad Rasyidin, ada Kiai tamu kita sekarang ini sedang jadi tamu, sahabat kita di LDPBNU, tapi beliau juga salah satu ustadz, penceramah, mubaligh yang aktif di beberapa stasiun televisi, yaitu Kiai Haji AB Gifran. Insya Allah kalau ketemu orangnya dijamin lebih ganteng. Dari apanya saya tidak tahu, dari fotonya atau dari apanya. Beliau selamat datang. Dan ada Ibu Nyai Ustadzah Yati Nuryati, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurik di aula PBNU beserta para hadirin, para asatidzah, para muballighin, para da'in, para duat, para da'iyat, termasuk yang selalu mengikuti kegiatan ini via Zoom dari pengurus wilayah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, lembaga dakwah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, lembaga dakwah pengurus cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, dan lembaga dakwah pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama dari seluruh dunia, para Zumyin, Zumiyat, termasuk para pemirsa TV NU dan NU Channel, NU Online, semuanya yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah,
pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun dalam keadaan hujan. Alhamdulillah tidak mengurangi semangat para kiai, para asatid, para duat untuk bersama-sama bersilaturahim di Plaza Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam kegiatan rutin dakwah fair yang dilaksanakan setiap minggu kedua setiap bulannya, dan malam ini adalah pertemuan yang kelima. Alhamdulillah dari pertemuan pertama kegiatan ini banyak dihadiri para tokoh, para da'in yang aktif di berbagai majalis ta'lim dan juga aktif di berbagai media, baik di media sosial ataupun di televisi. Dari awal kita juga telah bergabung, hadir bersama kita Ustadz Nur Maulana, Al-Habib Munzir Musawa. Kemudian hadir pula berikutnya ada Bang Haji Roma Irama beserta Ustadz Syamsuddin Nur Mekah, dan waktu itu ada Habib Ahmad Al-Habsi. Kemudian hadir para kiai baik dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah sebagian besar telah mengikuti kegiatan ini, dan kemarin hadir Ustadz Subki Al-Bughuri, Ustadzah Lulung, dan Ustadz Salim siapa? Entong, Ustadz siapa? Salim Hafidz Salim. Ya, Ustadz Salim di Entong. Dan hari ini ada Ustadzah Yati, ada Kiai Abai Gipran, dan ada Al-Habib Salim Al-Jupri dari Gorontalo juga hadir bersama-sama kita di tempat ini. Dan insya Allah juga nanti akan hadir Bang Bedu, masih dalam perjalanan. Insya Allah juga akan ikut memeriahkan acara pada malam hari ini. Para hadirin dan para zumyin, zumiyat, para pemirsa TV NU dan NU Online, semuanya yang ikut bergabung pada malam hari ini yang saya muliakan. Kegiatan ini tidak lain dimaksudkan untuk terus menambah wawasan kita, para da'in, da'iyat, untuk bersama-sama melakukan upgrading, pengembangan, peningkatan kapasitas sebagai seorang da'i yang melaksanakan tugas untuk tablighu ad-din li jami'in nas, menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya keluarga besar Nahdlatul Ulama, seiring dengan semangat yang terus dipesankan oleh Ketua Umum. Tugas dari Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama adalah merancang kurikulum dan strategi dakwah agar supaya dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah mampu menyasar terhadap keseluruhan segmentasi warga Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Sebagaimana jargon yang kita bangun, tagline yang terus kita upayakan, bahwa di abad kedua Nahdlatul Ulama ini kita punya semangat, utamanya di lembaga dakwah, adalah menjaga atau merawat jagat dan membangun peradaban. Jagat yang kita rawat itu tidak hanya sekedar jagat nyata, dan merawatnya tidak hanya melestarikan apa yang ada, merawat apa yang ada, tapi sekaligus merebut kembali yang sudah ada dan diambil oleh orang lain. Sekaligus juga yang tidak kalah pentingnya adalah jagat maya. Maka dalam hal ini kita perlu untuk sharing dari beberapa asatidah yang sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi, pengalaman yang cukup luas, untuk terus disebarluaskan kepada seluruh ad-du'at al-muballighin di kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebagai tambahan wawasan, sebagai tambahan bekal pengalaman untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat, melaksanakan dakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada seluruh lapisan masyarakat. Maka kegiatan semacam ini sangat penting untuk terus dilestarikan, karena dalam setiap
halaqah, dalam setiap pertemuan, dalam setiap kita berada pada satu majelis bersama-sama, tentu masing-masing saling istifadah, saling mendapatkan tambahan keilmuan, tambahan faidah, tambahan keberkahan untuk memperkuat bekal-bekal dakwah kita. Nantinya kita akan bersama-sama sharing dari para beliau, para asatidah, menyampaikan pengalaman-pengalamannya, dan sudah banyak kita timba dari para asatidah yang pernah hadir di majelis ini, bagaimana liku-liku dakwah yang dihadapinya, yang tidak semuanya itu mulus, bagaimana perjalanan-perjalanan terjal yang pernah mereka lalui, yang akhirnya mereka semuanya bisa sampai kepada kesuksesan. Tentu yang akan kita laksanakan adalah dakwah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang sering saya sampaikan juga melalui forum ini, yang tidak lain karakternya adalah dakwah rahmah, dakwah ramah, bukan dakwah marah-marah. Kenapa ini terus selalu didengungkan? Agar supaya cita rasa dakwah di negeri tercinta, di negara kesatuan Republik Indonesia, tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh para sepuh kita. Kita melanjutkan pola-pola dakwah yang diajarkan oleh Wali Songo. Sebagaimana kita tahu bahwa para Wali Songo masuk ke Indonesia, menebarkan Islam di Indonesia, yang awalnya penduduk Nusantara ini boleh dikatakan 100% adalah Hindu, Buddha, animisme, aliran kepercayaan. Waktu itu maaf, Kristen, Katolik, dan Protestan itu belum masuk, karena Islam masuk duluan. Pada awalnya itu adalah Hindu, Buddha, aliran kepercayaan. Banyak kelompok-kelompok paganisme. Dengan kedatangan Wali Songo, dengan cara-cara dakwah beliau, dakwah-dakwah yang ramah, dakwah-dakwah yang rahmah, bukan dakwah yang marah-marah, penduduk Nusantara ini berbalik 90% bahkan lebih menjadi muslim tanpa kekerasan. 90% berubah keyakinannya dan agamanya, memeluk agama Islam tanpa ada paksaan. Kita juga belajar dari beberapa negara-negara yang lain, di mana keislaman penduduknya yang melalui proses pemaksaan dan proses kekerasan dengan pendekatan kekuasaan, ternyata juga tidak awet, tidak kuat. Begitu kekuasaannya terkikis, penguasanya berganti, haluannya berubah, terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam keyakinan dan keimanan masyarakat. Banyak negara-negara yang menjadi pecahan dari Uni Soviet, itu banyak dulunya awalnya adalah jajahan dari negara-negara Islam. Tapi kemudian terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa dari keyakinan dan agama mereka. Di Indonesia ini akhirnya juga diyakini siapapun yang jadi pemimpinnya, bagaimanapun bentuk negaranya, diyakini kuat. Keislaman orang-orang Nusantara ini tidak gampang berubah. Kenapa? Karena keislaman mereka itu banyak berangkat daripada kesadaran, dari interaksi-interaksi sosial yang penuh dengan keramahan, serta apresiasi terhadap tingginya nilai-nilai budaya luhur yang tidak bertentangan dengan agama, pendekatan-pendekatan yang persuasif, yang lebih memanusiakan manusia, serta menggugah tingkat kesadaran, sekaligus juga mencerdaskan intelektualitas mereka, yang menjadikan mereka berislam dengan sangat kuat, dan insya Allah diyakini pola-pola ini tidak akan mudah berubah walaupun terjadi perubahan kepemimpinan, perubahan rezim dan lain sebagainya, karena kekuatannya sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini pola-pola dakwah yang terus dikembangkan. Kenapa Nahdlatul Ulama itu harus terus berpegang kepada pola dakwah-dakwah yang seperti ini? Dakwah yang ramah, dakwah yang rahmah, bukan dakwah yang marah-marah. Ada satu ungkapan yang sangat menarik yang disampaikan oleh para salafun salih. Hawil dauman an takrah al khata wa la takrah al mukhti. Intakit al qaul wahtarim qailah. Kun baghidan anil ma'siyah wasamih al 'asi. Famuhimmatuna fil hayah
an naqdi 'alal amrad la 'alal mardha. Ini suatu prinsip yang sangat luar biasa yang diajarkan para salafun saleh. Hawil dauman an takrahal khata. Bencilah kesalahan, tapi jangan pernah membenci orang yang salah. Yang dibenci kesalahannya, bukan orang yang salah. Orang yang salah adalah manusia. Ada hak kemanusiaan yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita hormati dan diajak untuk terus menjadi orang baik, untuk terus menjadi orang baik dengan kelembutan. Hawil dauman an takrah al khata wala takrah al mukhti. Kun baghidan 'anil ma'siyah wa samih al-'asi. Bencilah kemaksiatan, tapi bertoleranlah kepada orang yang bermaksiat. Kemaksiatannya yang dibenci, bukan orangnya. Orangnya kita ajak pada kebaikan. Karena kata Kiai Soleh Sopyan, dan pertama sudah saya sampaikan, yang salah bisa soleh. Yang soleh bisa salah. Terus yang pasti salahnya di mana? Yang selalu merasa soleh, dan yang soleh yakin tidak pernah bersalah. Ini yang pasti salahnya, begitu loh. Karena orang berubah, maka yang harus ditekankan itu adalah kun baghidan 'anil ma'siyah wa samih al-'asi. Bencilah kemaksiatan, tapi toleranlah kepada orang yang bermaksiat. Dan mungkin untuk bekal kita hari-hari ini, intakit al-qaul wahtarim qailah. Kritik pendapat, silahkan. Urusan benar dan salah didiskusikan. Yang penting jangan terlalu ada klaim-klaim kebenaran. Ikutilah bagaimana cara para a'immah kita terdahulu. Bagaimana Imam Syafi'i setelah menyampaikan berbagai macam argumennya dengan ijtihad luar biasa, beliau tidak lepas untuk selalu menggarisbawahi ra'yi atau yang ada yang kauli, shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Bagaimanapun tingkat kebenaran yang saya perjuangkan, itu versus manusia, mungkin untuk salah. Sementara yang lain, yang dalam pandangan saya hari ini tidak tepat, tapi mungkin untuk benar. Itulah tingkat-tingkat kebenaran relatif yang diperjuangkan oleh manusia. Maka siapapun yang merasa menemukan kebenaran, jangan menganggap bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang tidak tersentuh dan diyakini sebagai suatu kebenaran mutlak. Maka dari situ sikap kita bagaimana? Kritiklah kalau ada pendapat yang kurang tepat. Berikan masukan ketika ada pandangan-pandangan yang agak menyimpang. Tapi wahtarim qailah. Tetap muliakan siapapun yang mengatakannya. Kenapa? Famuhimmatuna fil hayah an naqdi 'alal amrad la 'alal mardha. Tugas kita itu membasmi penyakit, bukan membunuh orang yang sakit. Jadi penyakitnya yang dibasmi, bukan orang yang sakit yang dibasmi. Lah inilah prinsip dakwah yang diajarkan di dalam Nahdlatul Ulama, yang penuh kelembutan, penuh kesantunan, dan dengan cara-cara yang diwarisi oleh Wali Songo yang kita ikuti dan kita pertahankan sampai sekarang, mampu melakukan perubahan untuk menyebarluaskan ajaran Islam kepada seluruh penduduk Nusantara, sehingga mereka berislam dengan kesadaran, berislam teguh pada pendirian karena menemukan keyakinan dan kebenaran, yang juga menemukan semuanya berdasarkan keilmuan-keilmuan yang terus diajarkan oleh para salafun saleh, bukan melalui pemaksaan dan tidak dengan pendekatan kekuasaan. Jadi ini yang menjadi semangat kita bersama di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat. Maka saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh para pihak, utamanya jajaran panitia di lingkungan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dukungan dari TVNU, beserta dari pihak-pihak lain yang terus berusaha mensukseskan acara demi acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, seperti kegiatan malam ini, di samping kegiatan-kegiatan yang lain yang masuk dalam kategori program unggulan, program prioritas di lingkungan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Malam ini saya juga mohon doanya. Alhamdulillah banyak dari sahabat-sahabat, para kiai, para bunyai di Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sedang dan akan melaksanakan ibadah haji tahun 2025. Saya pikir beliau yang selalu berangkat, Kiai Rosidin Mawardi, ini sudah berangkat tapi ternyata masih di sini. Insya Allah tanggal berapa, Kiai?
tanggal 22, berarti sebentar lagi beliau berangkat. Kiai Soleh Sofyan, Kiai Ridho, Kiai Tian Kamaluddin yang biasa berangkat tiap tahun, dan sekarang juga ada dari LDPBNU yang jadi panitia, Mbak siapa? Mbak Mutia yang jadi PPIH, ada Ibu Nyai Dr. Fira Mubayyinah yang juga sedang melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dari keluarga besar LDPBNU dan semuanya yang menunaikan ibadah haji. Bagi kita yang sekarang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, ada pesan yang cukup menarik dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata Ibnu Rajab? Man lam yastati al-wuqufa bi Arafah falyaqif inda hududillahi alladhi arafah. Man lam yastati al-mabita bi Musdalifah falyabit asmahu ala ta'atillah liyuqarribahu wa yasdalifah. Man lam yastati ayyan hara dhabhahu fi Mina falyanhar hawahu huna liyablughal muna. Man lam yastati al-wusula ila al-bait li'annahu minhu ba'id falyaksid rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini ungkapan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kira-kira kalau tingkat daripada arutnya, daripada tingkat syairnya, badinya tidak kalah dengan puisi yang disampaikan barusan Mbak pembawa acara. Jadi sama-sama bahasanya puisi ini. Bahasanya puitis sekali. Jadi malam yastati al-wuqufa bi Arafah fal yaqif inda hududillahi alladhi arafah. Yang tidak mampu berwukuf di Arafah, maka berhentilah, berwukuflah pada batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, yang ia ketahui. Apa yang Allah tetapkan dan kita tahu, jangan pernah kita langgar, jangan pernah kita tabrak, berhenti kalau ini batasannya. Malam yastati al-mabita bi Musdalifah falyabit azmahu ala ta'atillah liyuqarribahu wa yasdalifah. Barang siapa yang tidak bisa mabit di Musdalifah, maka menginaplah dengan berazam, bertekad kuat untuk selalu taat kepada Allah, agar Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yastati ayyan harhadyahu fi Mina, barang siapa yang tidak bisa menyembelih hewan kurbannya di Mina, karena kita ada di sini, maka yang paling penting apa? Falyanhar hawahu huna, sembelihlah hawa nafsunya di sini, liyablughal muna. Man lam yastati al-wusula ilal bait li'annahu minhu ba'id, barang siapa yang tidak bisa sampai ke Baitullah karena Baitullah baginya sekarang sangat jauh, maka yang terpenting falyaqsid rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka menujulah kepada Allah Rabbul Bait, karena Allah lebih dekat kepadanya dari urat nadi. Ini bagi kita yang hari ini tidak mampu melaksanakan ibadah haji, dan kita mendoakan saudara-saudara kita, utamanya dari yang biasa seliuran di sini sebagai panitia penyelenggara, hari ini sedang bertugas dan sedang melaksanakan ibadah haji. Semuanya mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bagi kita semua yang selalu sempat hadir ke tempat ini atau berada di majelis-majelis kebaikan, dimanapun majelis-majelis kebaikan itu berada, insya Allah disinilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senang kepada majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis mudzakarah, majelis zikir, majelis sholawat, dan berbagai macam majelis-majelis kebaikan dimanapun berada. Karena Ibnu Athaillah As-Sakandari berpesan kepada kita semua, idza aradta an ta'rifa qaddaraka indallah. Kalau engkau ingin tahu di mana posisimu di sisi Allah, maka ketahuilah aina yuqimuk. Ketahuilah, sadarlah, fa'arif aina yuqimuk, di mana Allah menempatkan kita hari ini. Kalau kita mudah dalam kebaikan, berarti Allah sedang mendekatkan kita kepada Allah. Kita mudah dalam majlisil khair wal barakah, kita mudah dalam majlis zikir wal ilm, kita mudah dalam majlis sholawat dan lain sebagainya, berarti Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau yang mudah langkah kita ke tempat-tempat yang dimurka oleh Allah, melangkah kepada tempat bermaksiat, berarti Allah menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita mudah membantu orang lain, mudah untuk terus menolong orang lain, maka Allah berarti sedang menyiapkan bantuan besar kepada kita. Karena wallahi fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi.
Kalau kita mudah untuk berinfak dan bersedekah, Allah sedang menyiapkan rizki besar yang akan diberikan kepada kita. Tapi kalau kita agak sulit untuk kemudian berinfak dan bersedekah, memang rezeki kita sedang disedikitkan oleh Allah. Maaf, saya bicara rezeki, bukan bicara harta, karena berbeda antara rizki dengan harta. Jadi di mana Allah menempatkan kita hari ini, disitulah sebetulnya kadar di mana posisi kita di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis juga ditegaskan, kalau seseorang ingin tahu posisinya di hadapan Allah, maka lihatlah bagaimana posisi Allah di dalam hatinya. Lihatlah bagaimana posisi Allah dalam hatinya. Karena itulah ukuran dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis-majelis kebaikan yang semacam ini akan jadi penyambung kita, menjadi tempat di mana kita terus bersama-sama berdekatkan diri kepada Allah, dan dimudahkan segala urusan perjuangan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai tujuan-tujuan daripada jam'iyah. Mudah-mudahan kita semua semakin kuat khidmah kepada jam'iyah dan menguatkan khidmah jam'iyah lil ummah, dan apa yang kita lakukan bermanfaat bukan hanya kepada kita semua, tapi kepada semua umat Islam pada umumnya.